Yesus memanggil orang yang tuli dan gagap itu ke tempat yang terpisah. Dikatakan supaya sendirian bersama orang itu. Artinya orang itu secara khusus disendirikan. Mungkin karena orang itu mula-mula katakan belum percaya penuh. Dia dibawa teman-temannya kepada Yesus supaya disembuhkan. Tetapi orang itu sendiri tidak dikatakan dia. Karena itu kemudian Yesus meraba orang itu. Telinganya, kemudian lidahnya. Dan dikatakan seketika juga orang itu sembuh. Maksud menyendirikan itu supaya orang itu sendiri merasa orang ini memang sesuatu yang tidak biasa. Artinya yang menyentuh hatinya. Ia mendapat perhatian. Ia mendapat, katakan kemudian percaya. Iman itu hadiah bagi orang yang mempercayakan dirinya kepada Yesus. Karena itu ia menyendirikan. Farisi, kita tahu orang-orang Farisi itu artinya yang disendirikan, yang khusus, yang terpisah. Pada mulanya itu abad 340 tahunan sebelum Kristus, mereka membentuk kumpulan untuk mempertahankan ibadah agamanya. Mereka itu karena mereka banyak dijajah oleh bangsa-bangsa besar, kerajaan-kerajaan besar, lalu mereka itu sering ketakutan karena bangsa-bangsa yang menjajah mereka itu mengharuskan mereka itu ibadah kepada Allah yang lain, kepada katakan berhala-berhala. Dan mereka tidak mau itu. Karena itu mereka berkumpul untuk setia. Pada permulaannya bagus. Mungkin karena Allah sendiri. Tetapi mereka itu kemudian berlanjut melupakan falsafah dasarnya untuk menyembah Allah. Mereka merasa karena terpandang lalu kecukupan orang Farisi itu ada di antaranya yang banyak juga yang menjadi imam-imam. Golongan menengah ke atas, artinya pedagang, guru, pemilik kebun, mereka itu kuat, finansial juga kuat. Lama-lama mereka itu merasa seperti di zaman Yesus, mereka itu tidak lagi mendasarkan diri kepada pertama-tama supaya Tuhan mendampingi mereka. Tetapi mereka itu katakan membuat peraturan-peraturan yang mereka sukai. Yang mereka sukai, mereka itu dan mereka itu katakan suka pamer. Dan karena itu lalu terjatuh kepada kesombongan diri. Aku ini yang terbaik. Lalu melupakan mereka, menghindar dari orang-orang yang mereka anggap berdosa. Mereka katakan menghakimi seperti itu. Orang-orang yang cacat,
orang-orang yang lemah, orang yang kusta mereka jauhi, orang berdosa lebih lagi. Karena itu ketika Yesus makan di rumah pemungut cukai itu, mereka berkata, mengapa ia mau makan di rumah orang berdosa? Orang Farisi, itu artinya disendirikan. Tapi di zaman Yesus itu mereka kebanyakan, ada yang baik juga. Seperti Nikodemus itu mencari Yesus untuk sendirian bersama Yesus. Yesus memanggil dia, katakan seperti itu. Sehingga dia mengkhususkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Farisi yang lain merasa diri tidak butuh Yesus, malahan memusuhi Yesus karena Yesus itu, katakan orang-orang secara khusus ingin mendengarkan sabdanya karena begitu berwibawa. Sabdanya segera. Memang kalau orang kerasukan setan tidak perlu orang itu, Yesus dengan sendirinya aktif untuk mengusir setan itu. Setan itu bukan sesuatu yang orang-orangan atau sesuatu roh jahat, tetapi setan itu kebanyakan adalah orang sendiri yang mau dipengaruhi niat-niat yang jahat di dalam dirinya. Orang yang merasa dengan perbuatannya membuat dirinya itu dikuasai kemarahan atau kebencian, sehingga dikuasai oleh iblis itu. Petrus pun pernah dikatakan, engkaulah iblis, karena dia menolak kata-kata Yesus bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, akan wafat di sana, dan akan bangkit, akan dibunuh oleh orang-orang yang memusuhi dia. Itu roh jahat itu. Tetapi kalau orang sakit atau orang yang memerlukan pertolongan, harus dari diri sendiri orang itu yang percaya akan Yesus, akan percaya kepada orang ini yang berkeliling sambil berbuat baik, yang kata-katanya sungguh berkuasa. Perempuan yang sakit pendarahan, yang percaya dengan menjamah jubahnya aku akan sembuh, dan dia sembuh. Demikian orang yang tuli tadi itu disendirikan oleh Yesus, dan dengan penuh kasih sayang ia menyembuhkan, karena orang itu sudah menyerahkan diri kepadanya. Disendirikan. Kita hendaknya juga menyendiri, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi karena Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu menyendirikan diri kita. Secara khusus diri kita masing-masing ini dianugerahi karunia, kasih karunia-Nya, rahmat. Kita masing-masing ini punya, katakan, suatu yang membuat kita ini menjadi kudus. Artinya kudus itu menyediakan diri untuk Tuhan, menyendirikan diri untuk Tuhan, mengkhususkan diri untuk keperluan Tuhan. Tuhan mau apa dalam diriku? Ketika kita membuat pikiran bahwa ingin berbuat sesuatu yang mulia, pasti Tuhan itu akan mengabulkan doa kita. Seringkali doa itu untuk kepentingan kita diri, bukan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi khusus untuk Tuhan. Saya mau berbuat sesuatu, itu kudus itu.
khusus untuk Tuhan. Seringkali kita doa itu untuk didengar. Seperti orang-orang Farisi itu yang pamer doa di pasar-pasar. Setiap doa itu di pergelangan tangannya ada kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil itu kalau semakin banyak itu katakan dia itu berdoa sebanyak kotak-kotak itu. Karena itu dia pamer di pasar-pasar untuk menyatakan kekudusannya. Tapi justru itu bukan kekudusan. Yesus mencemoohkan orang-orang Farisi yang demikian. Kita pun juga, Nabi Yesaya tadi sudah bilang, Tuhan itu datang sendiri kepada orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang miskin, yang terasing di lingkungannya, yang tidak ada yang mau mengenal mereka itu. Di situ Tuhan itu bergerak. Di situ Dia mengkhususkan diri untuk orang-orang itu. Dikatakan tadi oleh Yakobus bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kepada orang yang lemah dan miskin itu iman yang tangguh, iman yang memperkaya dia. Bukankah kita seringkali berhutang kepada orang-orang yang miskin dan lemah, yang tidak berdaya, yang tersingkir, yang dijauhkan dari masyarakat, karena mereka itu justru orang-orang yang ingin mempertahankan hidupnya, yang berduka karena orang-orang tidak ada yang mau menghibur dia. Karena itu Yesus suka untuk menolong orang-orang yang demikian. Karena itu mari kita semakin mengenal Yesus Kristus itu yang disalibkan untuk kita. Mari kita bersyukur. Jalan Allah itu jalan merendahkan. Jalan merendahkan untuk ditinggikan. Mari kita juga mengenal Allah yang mengkhususkan diri, yang membuat kita itu mau katakan berdoa di keheningan, tidak mendengarkan suara-suara lain, tetapi hanya mendengarkan suara Kristus itu. Karena itu yang katakan menguntungkan kita. Karena itu yang membuat kita rela untuk bekerja untuk Tuhan. Itulah kudus. Amin.